Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami umat percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang masih Engkau berikan, amat terlebih kesehatan, kekuatan, di mana kami boleh beraktivitas menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Dan di malam hari ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah evangelisasi Kolom pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2020. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, amat terlebih Kadim, Ibu Pendeta Ana Rorim Pandey. Engkau memberikan dia hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Pun para penunjang akan ibadah siar saat ini, Engkau memberkati prokantor, pianis, tim streaming multimedia. Kiranya hikmat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami semua. Dan jalannya ibadah kami pada malam hari ini, ibadah evangelisasi Kolom, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih, sambil memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, tetapi juga kita yang ada di rumah gereja. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita di tengah persekutuan ibadah Kolom. Rabu 17 Juni 2020. Sekarang kita berkumpul untuk berbakti kepada Tuhan. Dengarkanlah suaranya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Tuhan semesta alam menyertai kita. Marilah berdiri, kita menyanyi pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja ya Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Mari kita memohon agar Allah di sorga menahbiskan persekutuan ibadah ini. Di tempat kita berkumpul, di rumah kita masing-masing, dalam persekutuan ibadah Kolom, maka tertakbislah persekutuan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah
sorga, Allah yang maha kudus. Puji dia, juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, juru selamat dunia. Litani kehadiran Allah. Hadirlah di sini, ya Allah. Tinggallah di tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami melihat Engkau. Gerakkan hati kami, agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkanlah bahwa Engkau dekat, agar kami merasakan kehadiran-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Injil bagaikan mana, ia tak boleh disimpan jika kita tidak menggunakannya. Kita kehilangan sebab menjadi busuk. Ia memberikan bagi kita seperti roti untuk dimakan setiap hari. Maka marilah kita membaca Alkitab. Dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, sebagaimana yang ditawarkan oleh Sinode Gemim untuk kita gumuli di sepanjang minggu yang berjalan ini. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kusiapkan hatiku Tuhan, kita nyanyikan bersama. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom. Jemaat Tuhan yang kukasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur tentu bukan lagi sesuatu yang baru bagi kita. Mengucap syukur telah menjadi ciri khas dari anak-anak Tuhan. Di dalamnya segenap umat Kristiani. Mengapa harus bersyukur? Karena setiap anak Tuhan akan memahami bahwa hidup yang ia nikmati adalah karena karunia Tuhan. Ada belas kasih Tuhan yang mengiringi kehidupannya, sehingga dia boleh melewati hari-hari hidup, meski dengan berbagai dinamika kehidupan. Yang pasti, dari pelajaran hidup ini, telah memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Itulah sebabnya mengucap syukur ketika kita beruntung, ketika kita sukses, ketika mimpi terwujud. Itu sering kita sebut sebagai suatu hal yang biasa. Tetapi mengucap syukur ketika ada dalam penderitaan, ketika dalam kegagalan, ketika kita tidak beruntung, dan kita tetap bersyukur, maka kita akan mengatakannya, itulah buah-buah iman. Apa yang sedang diceritakan dalam kitab Yesaya 12 ini adalah sebuah ungkapan iman yang mengatakan mereka bersyukur karena Allah yang mereka imani menaruh belas kasih kepada mereka. Bahkan dari ayat 1 dan ayat yang kedua ini, dalam Yesaya 12 teringatlah kita sepenggal kalimat dalam syair lagu, hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Suatu hal yang sangat luar biasa. Allah tetap menyatakan kemurahannya meskipun umat berulang-ulang melakukan kesalahan. Dan pengalaman itu sedang diceritakan kembali dalam kitab Yesaya 12 ini. Karena itu dengan iman pula penulis kitab Yesaya mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak
tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa tentang kemahakuasaan Allah. Dia menyatakan pengakuan iman yang sangat luar biasa. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Pengakuan iman yang sangat luar biasa ini adalah pembuktian bahwa setiap umat yang selalu mencari hadirat Allah, yang menyadari kelemahan dan keberdosaannya, akan menikmati pemulihan, bahkan kembali dirangkul oleh Tuhan. Itulah sebabnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagaikan kita menimba air di suatu tempat yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah kering. Kalimat ini secara tidak langsung menceritakan bahwa kebaikan Tuhan itu tak dapat diukur. Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Karena itu pun dapatlah kita katakan bahwa ketika kita menimba air kegirangan menunjuk kepada mata air keselamatan yang telah Tuhan Yesus karyakan. Karena itu, ayat 4 bacaan ini, penulis Yesaya kembali menceritakan rasa syukurnya. Berulang-ulang dia menceritakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa iman dari Yesaya dalam bacaan ini sungguhlah luar biasa terhadap Tuhan. Dia sedang menceritakan, menggambarkan perbuatan-perbuatan Tuhan dengan mengekspresikannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Sambil bermazmur dan bersorak-sorai bagi Allah. Jemaat Tuhan yang kukasihi, belajar dari Yesaya, kitab Yesaya 12 ini, ada beberapa hal yang boleh kita petik untuk kiranya menjadi bahan perenungan dalam hidup kita. Antara lain, mengucap syukur dalam segala keadaan merupakan bentuk ungkapan iman kita. Mengucap syukur dapat dilakukan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk pujian, seperti yang diceritakan dalam kitab Yesaya ini. Tetapi juga mengucap syukur kepada Tuhan dapatlah kita tunjukkan melalui kesetiaan dan ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi. Maka ini pun menjadi pembelajaran bagi kita. Sanggupkah kita bersyukur meskipun di saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Yang pasti, sebagai orang beriman, kita akan tetap mengatakan, kita akan bersyukur melalui peristiwa ini. Ada maksud Tuhan di balik bencana ini. Ada rencana indah dari Tuhan di balik rencana ini. Karena itu kita harus bersyukur dan sabar menghadapi setiap tantangan ataupun pergumulan hidup. Yang kedua, kita belajar dari Yesaya 12 ini, kemarahan atau murka Tuhan bukanlah hukuman yang terus-menerus berlangsung,
tetapi akan senantiasa mengingatkan manusia betapa ia telah jatuh dalam dosa. Betapa dia hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Karena itu hukuman kepada manusia lebih banyak untuk mengingatkan kita hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, dari bacaan ini, kita pun kembali diingatkan, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, kesedihan, ataukah juga di tengah situasi kita beruntung. Di tengah-tengah situasi di mana setiap keinginan kita boleh terwujud. Mengucap syukur di dalamnya termasuk kita yang dalam pergumulan sakit. Karena tetap kita percaya waktu Tuhan itu akan selalu indah pada saatnya. Sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat yang saat ini masih diperhadapkan dengan bentuk pelayanan ibadah di rumah saja, kita tetap percaya bahwa ibadah keluarga yang kita jalani untuk beberapa bulan terakhir ini tetap punya makna, punya rencana dan maksud indah dari Tuhan. Ketika kita memandangnya dalam perspektif yang positif, pasti mendatangkan berkat. Maka berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kita. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda bahwa kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan, tetapi juga bagi sesama. Kami bersyukur padamu Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu, Kau selamatkan. Kami kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Anggota jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita bersyukur bersama-sama dengan anggota keluarga, anggota jemaat kita yang hari ini 17 Juni 2020 merayakan hari ulang tahun pernikahan ataupun hari ulang tahun pribadi. Keluarga Maitun Manopo merayakan
hari ulang tahun pernikahan ke-17 Jemaat Kolom 8. Keluarga Mapeda Menggilona merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-26 dalam Persekutuan Jemaat Kolom 15. Keluarga Kaliei Polii merayakan hari ulang tahun pernikahan ketiga Jemaat Tuhan di Kolom 20. Dan mereka yang merayakan hari ulang tahun pribadi, Ibu Nidia Runtuene merayakan hari ulang tahun ke-30 dalam keluarga Mambu Runtuene, Jemaat Kolom 7. Ibu Joyce Polii merayakan hari ulang tahun ke-40 dalam keluarga Wongkar Polii, Jemaat Kolom 8. Pemuda Vincent David Yosua Tumbelaka merayakan hari ulang tahun ke-21 dalam keluarga Samuel Losu, Jemaat Kolom 8. Adik Anastasia Rosali Putri Mandagi merayakan hari ulang tahun ke-14 dalam keluarga Mandagi Ruru, Jemaat Kolom 11. Ibu Yeni Rawung merayakan hari ulang tahun ke-52 dalam keluarga Mateus Rawung, Jemaat Kolom 12. Bapak Brando Komaling merayakan hari ulang tahun ke-32 dalam keluarga Komaling Sainula, Kolom 14. Pemuda Patricia Meisila Tulee merayakan hari ulang tahun ke-18 dalam keluarga Tulee Mangulu, Kolom 15. Adik Kerik Prince Tumurang merayakan hari ulang tahun ke-11 dalam keluarga Tumurang Tuwege, Kolom 16. Dan kita bergumul bersama-sama dengan anggota jemaat yang saat ini sedang dalam perawatan oleh karena sakit, termasuk mereka yang masih dalam proses pemulihan. Bapak Alexander Tangkawaru, Jemaat Kolom 1, Ibu Novi Ruru, Bapak Jerry Supit, Ibu Kori Supit Lakla, Bapak Ferry Sumangando, Saudara Vence Pandey, Bapak Felix Loho, Bapak Vence Sondak, Ibu Beatrice Liu Mandagi, dan salah satu anak dalam keluarga Kosiungan Walean. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, segala keagungan dan hormat dipersembahkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh menikmati persekutuan ibadah kolom. Dari kolom 1 sampai kolom 22,
Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Kami telah menyanyi, berdoa, belajar firman, memberikan persembahan di tengah persekutuan ibadah kolom di malam ini. Kiranya yang kami buat senantiasa diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Serta ajarkanlah kami jemaat Tuhan-Mu ini untuk senantiasa mampu membagi waktu antara kesibukan-kesibukan di dalamnya pekerjaan-pekerjaan kami maupun beribadah. Sehingga kami akan terus merasakan kasih setia Tuhan yang heran, yang ajaib di tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang di sorga, berdoa terus untuk perjalanan gereja-gereja Tuhan, termasuk di dalamnya Gereja Gemim Kakaskasen Maranatha. Kiranya keutuhan jemaat tetap terpelihara, kehidupan yang saling menghargai, menghormati, menopang dalam kasih satu dengan yang lain, tetap terbina dengan baik. Sebab itu ya Bapa di sorga, urapilah setiap anggota jemaat Tuhan-Mu ini. Apakah mereka yang masih kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua? Apakah orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang masih dapat beraktivitas maupun yang tidak berdaya? Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semua, memberi kami senantiasa iman, pengharapan, dan kasih dalam memaknai hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk semua program-program pelayanan gereja-gereja Tuhan. Di dalamnya program Gereja Masehi Injili di Minahasa, baik dari arah sinodal, aras wilayah-wilayah, dan jemaat-jemaat, termasuk di dalamnya yang ada di Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha ini. Kiranya semua program pelayanan yang sudah dan sedang dan akan kami buat secara khusus di sepanjang tahun 2020 ini senantiasa ada dalam pertolongan Tuhan, dibuatlah berhasil, termasuk persiapan ibadah pada hari Minggu, di mana Tuhan mempercayakan kami, gereja Tuhan-Mu ini, untuk menyelenggarakan lagi sebuah agenda indah dan mulia, pengutusan dan penerimaan pendeta. Kami memohon ya Tuhan, agar kiranya pertolongan Tuhan ditaruhkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah ini, termasuk segenap badan pekerja, para pelayan khusus, komisi-komisi kerja, bahkan kelengkapan pelayanan lainnya. Kiranya kami boleh menyukseskan penyelenggaraan ibadah mulia ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Bapa, berkati juga secara khusus Ibu Pendeta Yolanda Yura Nyonya Maringka, Ibu Pendeta Fleiti Kalempo Nyonya Kaparang, bersama dengan keluarga Maringka Yura dan keluarga Kaparang Kalempo. Kiranya senantiasa Tuhan menolong dan memberkati mereka semua, diberikan hati yang bijak dan lapang untuk terus menerima keputusan Tuhan bagi mereka untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan gereja di tempat yang baru.
kiranya senantiasa ada dalam kasih-Mu, ya Bapa, termasuk persiapkan jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha, untuk kiranya mempersiapkan kedua keluarga hamba Tuhan ini, untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan di tempat yang telah Tuhan persiapkan. Karena itu ya Bapa, kami tetap membawa semua hal yang sudah mereka persembahkan untuk kami ke dalam kasih sayang Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan ataupun desa. Tuhan terus menolong mereka semua. Demikian juga ketika kami harus bergumul dengan pandemi COVID-19, tambahkan lagi kesabaran bagi kami semua. Berikan kami terus pengharapan, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami semua. Kami tetap yakin Tuhan yang berkuasa akan menyatakan kemurahan dan belas kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Sebab itu pun ya Bapa, ajar kami semua, warga masyarakat dunia, di dalamnya warga Indonesia, warga Provinsi Sulawesi Utara maupun yang ada di kota Tomohon, di dalamnya Kecamatan Tomohon Utara yang ada di Kelurahan Kakaskasen ini, untuk kiranya dengan bijak menerima dan memberlakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga kami akan mampu mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain dengan belajar hidup sehat. Karena itu ya Bapa di sorga, Engkau menolong kami semua. Ya Bapa yang penuh kasih karunia, berkatilah juga mata pencaharian kami, dibukakan jalan, Tuhan sumber segala rezeki, buka tingkap berkat, mengalir di tengah kehidupan pribadi, rumah tangga, dan persekutuan kami. Maka kiranya kemurahan Tuhan, yang adalah sumber segala sesuatu, berkenan melihat setiap pergumulan-pergumulan pribadi maupun rumah tangga, termasuk di dalamnya semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami percaya Allah Maha Kaya adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangan kasih-Mu. Ya Bapa, kami pun berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat yang hari ini bertambah usia, pernikahan ataupun pribadi. Apakah yang sudah kami sebutkan tadi maupun yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka di usia baru pemberian-Mu. Kiranya mereka akan terus melangkah bersama Tuhan. Ada sehat, ada kuat, ada usia yang panjang, ada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka kami membawa kehidupan mereka semua yang merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun pernikahan ke dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Dan kami tetap bergumul bersama-sama dengan anggota jemaat yang masih dalam proses pemulihan, pun yang masih dalam perawatan. Engkau terus menolong mereka semua ya Bapa. Berkati semua upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga. Perawatan yang dijalani dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam yang akan kami lewati ini tetap diletakkan dalam kemurahan-Mu. Izinkanlah kami tidur dalam kasih-Mu, dibangunkan dalam kuasa-Mu, menyambut hari baru, hari anugerah-Mu, dalam pengharapan bahwa Tuhan terus bersama kami. Maka ini doa, permohonan, syukur yang terus kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Nyanyian penutup ibadah, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang kukasihi, izinkanlah saya mengatasnamakan Badan Pekerja, teman-teman pelayan khusus Syamas Penatua dan Pendeta, menyampaikan selamat bersyukur, selamat bertambah usia pribadi ataupun pernikahan kepada mereka yang telah dibacakan tadi di hari ini, 17 Juni 2020, bertambah usia. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh tercipta di malam hari ini, di mana kami boleh melangsungkan ibadah evangelisasi kolom, baik yang dituntun dari rumah gereja dan pun anggota jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk Kadim yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami, Ibu Pendeta Ana Rorim Pandey. Kiranya berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan akan selalu menjadi bagian hidup dan kehidupan Ibu Pendeta maupun anak ekser dan keluarga. Dan pun Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tim yang terlibat jalannya ibadah saat ini, ada tim streaming multimedia dan pun ada prokantor dan pianis. Kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, sukacita melayani yang hanya berasal daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup dan kehidupan kami. Dan pun kami yakin dan percaya segala talenta yang Tuhan beri bagi kami akan kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Seluruh aktivitas kami ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sambil memohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.